Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, saudaraku, untuk mempelajari bahasa Arab atau untuk kita mampu membaca kitab-kitab bahasa Arab atau kitab-kitab dirasa Islamiyah, kitab-kitab yang ada di pesantren, itu membutuhkan kemampuan ilmu alat. Dalam bahasa Arab ada dua alat yang sangat penting dan utama, yaitu ilmu nahwu dan ilmu sorof. Nah, yang bisa memahami ilmu nahwu dan ilmu sorof insya Allah akan mudah membaca kitab, atau dalam pesantren disebut dengan kitab gundul, ya, kitab yang tidak ada harokatnya, atau kitab kuning yang seringkali dikenal oleh masyarakat kita. Nah, dalam tayangan ini kita akan mempelajari ilmu nahwu secara mudah dan simple. Ya, bagi Anda yang tidak mondok, tidak belajar di pesantren, tapi ingin mampu membaca kitab-kitab kuning atau kitab gundul yang biasa dipelajari di pesantren-pesantren, maka insya Allah melalui tayangan ini Anda bisa memahami ilmu nahwu dan kemudian akan mampu membaca kitab kuning. Nah, hari ini dan hari-hari ke depan kita akan belajar ilmu nahwu dengan metode tanya jawab. Ya, ada pertanyaan dan kemudian dijawab supaya lebih memudahkan. Insya Allah, Anda yang mengikuti tayangan ini dan mengikuti tayangan-tayangan ke depan akan mampu membaca kitab kuning dan mampu memahami bahasa Arab dengan sangat mudah. Yuk, hari ini kita akan belajar bab pertama dalam ilmu nahwu, yaitu babul kalam. Nah, perhatikan dalam papan tulis ini ada pertanyaan, ma huwal kalam? Apakah kalam itu? Nah, ma itu apa? Huwa itu al-kalam, kalam. Apakah kalam itu? Ada pertanyaan, ada jawaban. Jawabannya adalah al-kalamu huwal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Saya ulang, apakah kalam itu? Dijawab, al-kalamu huwal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz atau kalimat atau kata al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memberikan makna, bil wad'i dan dilakukan dengan sengaja. Yuk satu-satu kita pahami. Syarat satu istilah atau kalimat disebut dengan kalam dalam bahasa Arab. Yang pertama syaratnya adalah lafaz. Ya, lafaz itu apa? Lafaz adalah kalimat-kalimat yang tersusun dalam huruf hijaiyah. Ingat, mempelajari ilmu nahwu kita mempelajari bahasa Arab dan yang digunakan adalah huruf-huruf hijaiyah. Nah, al-lafzu, lafaz ini ya harus terdiri dari huruf hijaiyah. Jadi huruf-huruf yang tidak berupa huruf hijaiyah maka bukan disebut dengan lafaz. Nah, yang kedua apa? Al-murakkab. Al-murakkab itu artinya tersusun. Ma tarakkaba min kalimataini ya fa'akta. Yang disebut dengan murakkab adalah sesuatu atau kata yang tersusun minimal ada dua kata. Min kalimataini fa'akta atau lebih.
Jadi kalau ada satu kata diucapkan oleh seseorang itu belum disebut dengan kalam atau kalimat. Nah, yang disebut dengan kalimat atau kalam itu adalah kalau dia tersusun dari dua kata atau lebih. Contoh misalnya, koma Zaidun. Koma artinya sudah berdiri, Zaidun orang yang bernama Zaid. Jadi Zaid sudah berdiri. Itu namanya murokkab. Kalau berkata koma, nah, satu kalimat atau satu kata, itu disebut bukan murokkab. Yang berikutnya adalah al-mufidu. Al-mufidu artinya ma'afada faidatan, ya, minas suku yaksunus sukutu minal mutakallimi wasami'i alaiha. Yang disebut dengan mufid atau berfaedah adalah ketika kalimat itu memberikan pemahaman. Ketika orang yang mengucapkan menghentikan ucapannya, kemudian ada orang yang mendengarkan, yang disebut dengan sami, itu sama-sama paham dengan kalimat itu namanya berfaedah. Kalau kalimat itu tidak berfaedah, maka bukan disebut dengan kalam. Misalnya orang ngomong sendiri, ya, orang ngomong sendiri, itu bukan disebut dengan kalam. Nah, kalau disebut dengan kalam, maka dia ada faedah, bisa dimengerti. Yang ngomong dan yang mendengarkan itu memahami apa yang diomongkan. Yang berikutnya apa? Bil wad'i. Bil wad'i artinya apa? Disengaja. Al wad'u bimakna al qasdu. Wada artinya adalah disengaja. Jadi ucapan itu kalau diucapkan meskipun kita memahami itu orang bisa, ucapannya bisa kita pahami, dia ngomongnya juga jelas, tapi nggak sengaja ngomongnya. Misalnya ngelindur, orang bangun tidur tiba-tiba, orang lagi tidur ya, tiba-tiba dia berjalan ngelindur terus ngomong, ya, ngomong apa? Ja'a Muhammadun ila hadzal bait wa hadza baitun kabirun. Nah, itu tapi jelas itu ngomongnya, tapi dia sedang tidak sadar, tidak menyengaja omongan, maka bukan disebut dengan kalam. Syarat sebuah kalimat dalam bahasa Arab disebut dengan kalam kalau dia punya 4 syarat. Yang pertama adalah al-lafzu, artinya tersusun dari huruf hijaiyah. Yang kemudian yang kedua al-murakkabu, artinya tersusun dari minimal 2 kalimat atau 2 kata atau lebih dari 2 kata. Kemudian apa? Al-mufidu, itu bisa dipahami, memberikan faedah baik dari orang yang mengucapkan maupun orang yang mendengarkan. Dan yang keempat, syarat sebuah kalimat dalam bahasa Arab disebut dengan kalam adalah bil wad'i, diucapkan dengan sengaja, dengan keadaan sadar. Nah, ini adalah istilah dalam bahasa Arab untuk memahami apa sih yang disebut dengan ungkapan atau ucapan dalam bahasa Arab yang oleh ulama ilmu nahwu disebut dengan al-kalam. Selanjutnya akan kita bahas pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.